Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kali ini, kita masuk pada bab 3, yaitu mengenai proses routing. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, Ananda mampu memahami apa itu konsep routing. Yang kedua, Ananda mampu memahami jenis routing. Lalu yang ketiga, Ananda mampu memahami manfaat dari routing. Nah, kita masuk pengertian routing. Routing berarti menjalankan atau menjalurkan sesuatu. Sedangkan pengertian routing dalam jaringan komputer adalah proses penerusan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internet work. Apa itu internet work? Internet work adalah sebuah istilah yang mengacu pada penghubung antara dua buah segmen jaringan yang lebih besar. Nah, berikutnya apa itu konsep routing? Konsep routing merupakan hal yang utama pada lapisan internet di jaringan TCP/IP. Karena pada lapisan internet terjadi proses pengalamatan. Benar, pada saat kita masuk ke alamat web, biasanya ada alamat IP-nya seperti 8.8.8 kan? Data-data dari device yang terhubung ke internet dikirim ke dalam bentuk datagram, yaitu paket yang didefinisikan oleh IP. Fungsi dasar routing yang pertama adalah fungsi penentuan jalur. Maksudnya, menentukan jalur yang akan dilewati oleh paket-paket data agar sampai ke tujuan. Lalu ada fungsi switching, berfungsi sebagai switching karena dapat meneruskan paket. Nah, sekarang kita masuk ke router. Ingat, router dan routing itu berbeda. Kalau routing itu lebih ke prosesnya, sedangkan router itu lebih ke perangkatnya. Jadi, tanpa adanya router tidak akan terjadi proses routing. Nah, apa itu router? Router merupakan perangkat jaringan hardware yang berada pada layar 3 dari osi layar. Yang kita tahu osi layar ada 7 kan? Nah, dia berada pada layar ketiga. Fungsi dari router adalah untuk memisahkan atau mensegmentasi satu jaringan terhadap jaringan yang lain, juga memeriksa paket data yang masuk dan memilih jalur yang terbaik. Nah, berikutnya apa itu komponen-komponen router? Yang pertama ada CPU. CPU bertugas mengeksekusi instruksi sistem operasi seperti inisialisasi, sistem fungsi routing, dan fungsi switching. CPU ini bentuk CPU. Anak TKJ masih tidak tahu bentuk CPU. Nah, berikutnya kita masuk ke RAM. RAM yang bertugas menyimpan instruksi dan data yang diperlukan untuk dieksekusi oleh CPU. RAM adalah memori volatile. Apa itu memori volatile? Maksudnya kehilangan isinya ketika router dimatikan. Nah, berikutnya ada ROM. ROM merupakan bentuk penyimpanan permanen, beda dengan RAM tadi kan. ROM menggunakan firmware yang merupakan perangkat lunak yang biasanya tidak perlu dimodifikasi karena tertanam di dalam sirkuit. Sehingga ketika router kehilangan daya, ROM tidak akan kehilangan isinya. Itu perbedaan dia antara ROM dan RAM. Nah, next kita masuk ke memori flash. Apa itu memori flash? Merupakan memori komputer yang non-volatile. Tadi ada volatile dan ini non-volatile, maksudnya tidak kehilangan isinya ketika router kehilangan daya atau restart, yang secara elektrik dapat disimpan dan dihapus. Flash digunakan sebagai penyimpanan permanen untuk sistem operasi. Berikutnya ada NVRAM, non-volatile RAM. Merupakan RAM yang tidak kehilangan informasi ketika daya dimatikan. Hal ini berbeda dengan bentuk yang umum dari RAM. Ya, RAM tadi kan dia ketika dimatikan datanya isinya itu akan hilang, beda dengan NVRAM. Nah, seperti DRAM yang membutuhkan data terus-menerus untuk mempertahankan informasinya. Berikutnya ada IOS, Internet Operation System, merupakan perangkat lunak sistem operasi yang digunakan di router Cisco. Seperti sistem operasi di komputer yang lainnya, Cisco IOS mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Sumber dari router tersebut adalah alokasi memori, proses keamanan, dan sistem berkas file. Lalu ada Cisco IOS, sistem operasi multitasking yang berintegrasi dengan fungsi routing, switching, internet working, dan telekomunikasi. Seperti dengan sistem operasi lain, Cisco IOS memiliki yang termuka penggunanya sendiri.
Nah, berikutnya kita masuk kepada jenis-jenis router. Yang pertama ada router aplikasi. Aplikasi jelas itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat diinstal pada komputer sehingga sistem operasi tersebut dapat beroperasi sebagai router. Jadi tidak perlu router tambahan atau router perangkat router yang kita beli sendiri itu. Jadi ini kayak sejenis aplikasinya, seperti WinRoute, WinGate dan lain sebagainya lah. Nah, berikutnya ada router hardware, perangkat keras pada jaringan komputer yang punya fungsi sebagai router sehingga perangkat keras tersebut dapat membagi IP address. Biasanya router hardware telah memiliki perangkat bawaan sehingga pemakai tidak perlu menginstal router aplikasi secara manual. Ada yang bentuk aplikasinya, ada yang bentuk hardwarenya. Yaitu ada router PC atau router komputer, sistem operasi router yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut punya kemampuan membagi jaringan. Contohnya adalah Mikrotik Router OS, pfSense, Declare OS, dan Red Hat. Red Hat itu adalah OSI dari Linux. Lalu tanggung jawab utama dari router adalah meneruskan paket baik yang terhubung dengan jaringan maupun tidak. Satu, menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket. Yang kedua, meneruskan paket ke alamat tujuan. Nah, inilah bentuk dari sebenarnya jenis router ini banyak. Ini bentuk TP-Link, ini bentuk Mikrotiknya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis routing. Sebenarnya jenis-jenis routing akan kita bahas pada bab berikutnya atau modul berikutnya. Tapi Ibu akan bahas sedikit apa itu routing statis atau static routing. Adalah metode routing yang tabel jaringannya dibuat secara manual oleh administrator jaringan. Lalu ada routing dinamis, adalah teknik routing dengan menggunakan aplikasi networking yang bertujuan menangani routing secara otomatis. Nah, itulah sedikit pengenalan mengenai jenis-jenis routing ya. Untuk lebih apanya nanti bab berikutnya. Baiklah. Sekian materi Ibu. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.